Halo saudara, kembali lagi bersama saya Putri Alivia Fitra di program acara Nih Kita Kasih Tahu. Ada berita informasi apa hari ini? Nih kita kasih tahu saudara. Tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil nangkep pelaku pencurian 15 iPhone di PS Store. Tapi yang bikin semua orang geleng-geleng kepala, motifnya ternyata bukan cuma ekonomi, tapi karena drama asmara demi cari perhatian sang istri yang juga kerja di PS Store itu. Duh, cinta bikin nekat ya. Nih informasinya. Kasus hilangnya belasan iPhone di sebuah gerai ponsel di Jalan Pangeran Antasari akhirnya kelar diungkap polisi. Pelakunya M. Rahul, 25 tahun, warga Kota Gajah, Lampung Tengah. Dan plot twistnya dia adalah suami dari kepala toko tempat iPhone itu dicuri. Loh, emang boleh gitu? Dari hasil pemeriksaan, pelaku ngaku selain karena butuh duit, dia juga lagi cari perhatian istri. Rumah tangganya lagi di ujung tanduk, lagi proses cerai. Jadi mungkin menurut dia mencuri 15 iPhone adalah cara ampuh balikin hati istri. Tapi yang ada malah masuk sel tahanan. Aksi pencurian ini disiapkan cukup detail. Pelaku masuk saat toko sepi, ganjal rolling door, matikan CCTV, terus gasak semua iPhone, dan kabur lewat ventilasi toilet. Mission Impossible banget gayanya. Istri yang bersangkutan, karena mereka ini dalam proses perceraian karena alasan si pelapor ini atau istri pelaku ini sering melakukan KDRT terhadap pelapor, hingga setelah sekian lama si pelapor ini melakukan gugatan perceraian setelah berbagai macam keributan yang terjadi antara mereka. Lalu dia berinisiatif untuk mencuri ini selain untuk menarik perhatian istri yang bersangkutan, tapi juga memang niatnya untuk menjual handphone ini untuk mendapatkan keuntungan. Jadi motifnya selain asmara, juga motifnya juga ekonomi. Setelah berhasil bawa kabur barang, pelaku sempat mengembalikan 14 iPhone lewat jasa ekspedisi. 1 unit lagi katanya masih dia simpan. Entah mau dijual atau mau dijadiin kenangan bersama sang mantan istri. Kita nggak ada yang tahu ya saudara. Tapi yang jelas karena ulahnya pelaku dijerat pasal 363 KUHP ancaman hukuman maksimal 7 tahun 6 bulan penjara. Kita lanjut ke informasi selanjutnya saudara. Nih kita kasih tahu lagi, setelah heboh warga menggerebek aksi pengecoran BBM subsidi jenis solar di Lampung Timur yang viral di media sosial, akhirnya polisi turun tangan. Dan yes, plot twistnya adalah 3 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka karena kedapatan menggasak solar subsidi pakai barcode palsu dan dapetin BBM dalam jumlah besar. Ini bisa dibilang mengambil hak orang lain kan ya? Nih beritanya. Kejadian panas ini terjadi di SPBU Desa Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Waktu itu warga memergoki pelaku yang lagi asyik ngisi solar subsidi. Bukan buat kendaraan biasa, tapi buat truk yang sudah dimodif khusus buat nampung BBM lebih banyak dari seharusnya. Wajar aja warga naik pitam. Yang ngantri solar dari pagi malah enggak kebagian, sementara ada yang ngambil satu truk. Aksi protes warga pun pecah, suasana ricuh sempat terjadi. Lalu kasus ini dilimpahkan ke polisi untuk diusut tuntas. Hasilnya, Polda Lampung resmi menetapkan 3 tersangka. Perwanto alias Purba, Agus Lestari rekan tersangka Purba, Muhlisin oknum petugas SPBU yang bantu proses pengecoran. Menurut Direskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung Wijaya, modus mereka ternyata bukan sebatas truk modifan, tapi pakai barcode palsu yang dibeli lewat media sosial. Barcode palsu ini dipakai berkali-kali buat ngisi solar, seolah-olah kendaraannya beda dan semuanya bisa jalan mulus, karena ada bantuan insider dari petugas SPBU. Lampung berhasil mengungkap tindak pidana bahan bakar minyak atau BBM dengan modus operandi pemalsuan barcode yang diberikan kepada operator dari SPBU
Kemudian setelah barcode tersebut diberikan kepada pihak SPBU, dilakukan pengisian dengan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, di mana BBM yang diambil adalah merupakan BBM bersubsidi dari pemerintah. Diindikasikan BBM tersebut akan dijual ataupun akan didistribusikan ke pihak-pihak yang tidak memiliki subsidi. Atas kejadian tersebut berhasil diamankan 3 pelaku, di mana pelaku merupakan berperan berbeda, baik dari pihak SPBU yang menerima barcode, kemudian pemberi barcode, dan selanjutnya juga yang melakukan kegiatan pengambilan ataupun menggelapkan barang subsidi. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 40 ayat 5 Undang-Undang Migas ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda sampai 60 miliar rupiah. Penyidik masih mendalami beberapa lama mereka main dan seberapa besar kuota BBM subsidi yang digerogoti selama ini. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, saudara. Nih kita kasih tahu, di aliran Sungai Mesuji yang jadi nadi kehidupan masyarakat setempat, tradisi lama kembali hidup dan ramai banget. Bukan cuma lomba dayung dan perahu hias buat seru-seruan, tapi inilah cara warga Mesuji menjaga warisan budaya yang tumbuh bareng aliran sungai dari dulu sampai sekarang. Yuk simak informasi selengkapnya. Sorakan penonton menggema di sepanjang tepian sungai. Semua antusias nonton Festival Sungai Mesuji event lomba dayung yang tiap tahun ditunggu warga. Festival ini bukan sekedar siapa paling cepat sampai garis finish, tapi juga tentang kerjasama, kekompakan, dan kebanggaan masyarakat sungai. Salah satu peserta lomba, Dodi bilang tradisi ini sudah berlangsung selama 17 tahun. Dan dia bangga banget bisa jadi bagian dari pelestarian budaya Mesuji. Untuk bidar perahu, memang setiap tahun kita adakan, khususnya untuk di perairan. Karena khas kita di Mesuji adalah perairan Mesuji yang terdiri dari desa tua. Dulu zaman dulu kita mau ke Jakarta aja lihat sungai ini, Pak. Sungai ini tembus Kuala. Udah lama, Pak. Sebelum jalan lintas kita timur tembus, ya aktivitas kita, transportasi kita lewat sungai. Masyarakat di Mesuji ya kami harapkan untuk selalu menjaga lingkungan dan kebersihan. Ya, mudah-mudahan Mesuji ini selalu terjaga dan terhindar dari kemarahan dan selalu untuk dimanfaatkan setiap event dan untuk suatu kebanggaan sebagai masyarakat Mesuji, khususnya masyarakat perairan. Selain menambah keseruan, festival ini juga punya dampak positif buat UMKM. Sepanjang acara, banyak pedagang kuliner, kerajinan, sampai penyedia jasa wisata sungai ikut kebagian berkah ekonomi. Pemerintah daerah berharap festival ini bisa jadi agenda rutin tiap tahun, biar Mesuji makin dikenal sebagai destinasi wisata sungai yang unik dan menarik di Lampung. Ini menjadi tempat wisata khususlah di Lampung, khususnya di Kabupaten Mesuji. Insya Allah nanti dari luar banyak yang seperti dari tahun 2008 Mesuji setiap tahun kita adakan. Tapi kalau dulu kan hanya skup dari desa sini aja, setiap tahun kita tingkatkan. Nanti ke depan kita tidak untuk kemungkinan nanti kita open lah untuk seluruh kabupaten yang ada di Lampung. Mereka antusias sekali, senang, terutama pedagang-pedagang kecil ya, senang bener. Banyak pengunjung yang hadir pada hari ini, saya yakin mereka banyak sekali makan yang dibeli karena hanya makanan di daerah sinilah makanan khas Mesuji bisa kita temukan. Bagi warga Mesuji, sungai bukan cuma tempat lewat air, tapi halaman depan rumah, tempat membesarkan keluarga, mencari nafkah, berinteraksi sampai merayakan kehidupan. Ya saudara, itu tadi ketiga informasi menarik di program acara Nih Kita Kasih Tahu. Kira-kira ada informasi menarik apa lagi ya selanjutnya? Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment YouTube Kompas TV Lampung. See you!